Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wa akhawati fillah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait Sadanu yang kami muliakan serta keluarga yang telah menjadikan rumahnya ini untuk majelis ilmu. Semoga rumah ini dan juga penghuninya selalu mendapatkan curahan rahmat rezeki dari Allah dan semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pelajaran kita siang hari ini tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu di Nurus Sunnah kita memulai pelajaran Sirah Nabawiyah ini dengan bab tentang irhasat. Apa itu irhasat? Irhasat itu adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali. Ya, saya ringkaskan misalnya ada peristiwa Najran, di mana orang-orang Arab waktu itu terpengaruh dengan agama Yahudi. Rajanya juga terpengaruh dengan Yahudi yang masuk ke negeri Arab. Memaksakan kehendak rajanya itu pokoknya rakyatnya harus masuk Yahudi. Tapi rakyatnya tidak mau. Akhirnya mereka dihukum mati, dibantai. Dengan cara dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit yang sudah disiapkan dengan api penuh dengan kayu bakar ya, sehingga mereka tetap bertauhid menyembah Allah walaupun dihukum mati. Ini kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW di Najran. Najran waktu itu wilayah Yaman, sekarang masuk wilayah Saudi. Sehingga Allah kabarkan dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, dan seterusnya. Terus sebelum lahirnya Rasulullah sekitar 50 hari ada juga peristiwa penting, yaitu pasukan Abroha dari Yaman dengan memakai atau mengendarai gajah-gajah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi digagalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikirim burung ababil. Hancurlah mereka.
Ya, dihancurkan di daerah Mina namanya Wadi Muhassir. Ini peristiwa terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah turunkan surah namanya Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Ya, itu pelajaran pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mempelajari dari mulai lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad lahir dan di mana? Wulida Yaumul Isnin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu pada hari apa? Senin. Min Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, fi Makkah, di Mekah. Tentang dasar lahirnya Nabi pada hari Senin itu dalam riwayat Muslim dikatakan oleh Abi Qatadah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumi yaumil Isnin, faqala dzalika yauma wulidtu fi. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi menjawab, itulah hari di mana aku dilahirkan. Jadi bulan apa? Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Ya, karena waktu itu ada peristiwa besar, pasukan bergajah. Namanya orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab itu dulu belum, di daerah situ belum ada suatu undang-undang ya, atau kalender resmi sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Romawi ya, atau Persia. Mereka dua kerajaan besar. Sehingga apa yang terjadi, suatu peristiwa besar disandarkan ke peristiwa itu. Nabi lahir di tahun itu, waktu itu ada gajah, pasukan gajah yang menyerbu Ka'bah, digagalkan sama Allah. Sehingga orang-orang lahir di situ atau tahun itu dinamakan tahun apa? Gajah. Ya, jadi simpel saja mereka saat itu. Hanya saja Bapak Ibu lahirnya berselisih para ulama. Tanggalnya maksudnya, tanggalnya berselisih karena memang tidak ada dasar yang kuat tentang tanggal. Tapi para ahli tarikh kebanyakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan sebagian ahli hadis tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga sebagian ulama mengatakan 18 Rabiul Awal, 20. Bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ya kan? Jadi berselisih. Yang kuat tadi itu hari Senin Rabiul Awal, tahun apa? Gajah. Ya. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Tidak ada khilaf kalau lahir di Mekah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Dan kamu ya Muhammad lahir tinggal di Mekah. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, la khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna mauladahu kana 'amil fil. Tidak ada khilaf di antara para ulama ahli tarikh bahwa Nabi itu lahir di dalam kota Mekah dan kelahirannya itu pada tahun gajah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang nasab. Ya, Nabi itu dari sisi nasabnya tinggi. Kakek-kakeknya itu pemimpin Arab. Ya, katakanlah Qusay, kakeknya Nabi. Ya, itu yang membangun Darunad II di Mekah. Darunad II itu kalau sekarang majelis sya'ab, majelis permusyawaratan rakyat, rumah besar. Itu yang bangun kakeknya Nabi, dia diwakafkan oleh kakeknya Nabi namanya Qusay. Ya, kemudian dipakai oleh orang Quraisy untuk musyawarah penting. Ya, Darunad II namanya. Ada juga kakeknya Nabi namanya Hashim. Namanya Amr. Ya, Hashim. Nama aslinya Amr. Hashim itu artinya hashmil khubz, meremuk-remukkan roti. Karena kakek Nabi namanya Hashim ini tokoh Arab
ya suka memberikan makanan kepada orang-orang yang haji tiap tahun. Ya, daging dimasak marot begitu dicampur apa? Roti yang sudah diremukkan. Sehingga dikatakan Hashim. Nama aslinya Amr. Dialah tokoh Arab yang pertama kali membuka bisnis di Syam dan juga di Yaman. Ya, orang-orang Arab, pengusaha Arab ke Syam pada musim panas, musim dingin ke Yaman, ke Habasya. Dialah yang memimpinnya membuka bisnis itu. Hashim ini. Ya. Kemudian Abdul Muttalib juga tokoh. Ya, pemimpin Arab Abdul Muttalib, dialah yang menemui Abroha. Ya. Dan apa namanya? Minta agar 200 ekor ontanya yang dicuri dikembalikan. Ya Abroha, kembalikan 200 ekor onta itu milikku. Pasukanmu mencuri ontaku. Katanya Abroha, kamu berbicara onta, sedangkan kami ini datang ingin menghancurkan simbol keagamaan itu, Ka'bah itu. Kata dia, Ka'bah bukan urusanku, bukan milikku. Ada yang memilikinya Ka'bah itu. Onta milikku. Kalau Ka'bah bukan milikku. Silakan saja kembalikan ontaku. Dikembalikan sama siapa? Abroha. Ya, tokoh harismatik. Abdul Muttalib tinggi ganteng. Ya. Akhirnya dia ngomong sama orang-orang Mekah, wahai orang Mekah, tinggalkan rumah-rumah kalian sekarang. Lari ke gunung-gunung, sembunyi di gua-gua. Karena Abroha dari Yaman membawa pasukan puluhan ribu. Kalian habis kalau menghadang. Kalah kalian. Pergi kalian, tinggalkan Mekah. Kita lihat apa yang terjadi. Mereka ingin menghancurkan rumah Allah. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Itu kakeknya Nabi. Setelah pergi, orang-orang kakeknya Nabi mengatakan, dia berdoa, ya Allah, mereka pasukan salib ingin menghancurkan rumahmu. Tunjukkan kekuatanmu. Kenapa dia mengatakan pasukan salib? Karena Abdul Muttalib ini melihat mereka pakai apa? Salib. Padahal dia itu musyrik. Tapi minta kepada siapa? Allah. Hadirin sekalian. Kemudian dia tinggalkan Ka'bah. Ternyata benar. Mereka mau bergerak saja sudah turun puluhan ribu, mungkin ratusan ribu burung-burung ababil. Habislah mereka, hadirin sekalian. Jadi walaupun mereka itu musyrikin, orang-orang kafir Arab itu Bapak Ibu, tapi mereka itu masih mengenal Allah. Masih ibadah. Apa itu? Haji. Ibadah di Ka'bah, tawaf. Mereka itu ibadah, tapi tetap disebut oleh Nabi musyrik kafir. Masalahnya apa, Bapak Ibu? Kok mereka masih disebut kafir atau musyrik? Padahal mereka beribadah. Mereka itu masih mengamalkan beberapa syariatnya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi mereka tetap dikatakan musyrik atau apa? Kafir. Karena ibadahnya salah. Ada hal-hal yang berbau syirik. Betul mereka mengenal Allah. Meyakini Allah itu yang menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi dia berbuat syirik, mereka berbuat syirik. Sisi lain mereka minta kepada berhala-berhala tadi itu. Ya, Lata wa Uzza wa Manata wa Hubal dan berhala-berhala banyak di Mekah. Itu yang nggak boleh. Makanya diutus Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Ya, meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai memberi rezeki, mengatur alam. Tidak cukup. Harus dibarengi dengan ibadah kepada Allah yang murni. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Minta kepada orang yang sudah mati, kuburan diagungkan. Itu kebiasaan orang musyrikin itu. Ya, ada orang yang baik sekali, suka ngasih makan. Lata wa Uzza itu dulunya orang-orang baik, tokoh mereka itu. Ketika mati, kemudian
dibangun kuburannya, dibangun patung. Jadi apa istilahnya? Al-ghulu fis shalihin. Melampaui batas terhadap para tokoh. Yang akhirnya membuat orang jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Makanya diutus lagi Nabi yang terakhir di Mekah ini. Karena sudah parah sudah di Mekah itu. Kesyirikan. Walaupun sisi lain mereka tetap mengakui Allah. Dalam hal rububiyah. Orang musyrikin hari ini bagaimana? Orang-orang kayak Hindu Buddha lebih parah daripada orang musyrikin di zaman Nabi. Kalau orang musyrikin sekarang ini seperti orang Buddha, Hindu, nggak percaya sama Allah, nggak tahu mereka Allah itu. Ya, syiriknya lebih parah daripada orang dulu. Nah, kembali kepada nasab. Jadi nasab ini penting, Bapak Ibu. Nasabnya Nabi ini penting karena untuk dakwah nanti. Untuk apa? Dakwah. Apalagi di Arab itu sangat mengandalkan nasab, orang pintar-pintar. Ya. Masa nasabnya, keturunannya ini kok jadi nabi, kan begitu akhirnya, dilecehkan. Siapa ini? Orang tuanya nggak jelas, hasil dari zina, kok anaknya jadi nabi, jadi kiai, nggak pantas. Nah, khawatir begitu. Makanya nasab ini penting, Bapak Ibu. Terkadang melihat potensi anak itu dari nasab cukup dalam Islam ini. Anak ini pintar. Lihat orang tuanya siapa? Kakeknya, nggak taunya kakeknya ini ada yang jadi tokoh. Makanya nggak heran cucunya jadi apa? Tokoh. Biasanya begitu. Ada yang mewariskan. Bapak-bapak misalkan nggak tahu mungkin nasabnya sampai di mana. 5 hafal, kakeknya sampai 5 hafal, bapak-bapak. Bisa jadi mungkin bapak keturunannya Raja Majapahit, gitu misalnya. Ya. Makanya anaknya pintar, ada yang jadi tokoh karena kakek-kakeknya ada yang jadi apa? Raja. Itu bisa melihat potensi anak itu. Makanya penting nasab, pentingnya nikah itu. Kalau orang nggak nikah, zina, punya anak, nggak jelas anaknya ini, nasabnya siapa, kasihan. Nggak bisa jadi tokoh. Orang kayak gini nggak bisa jadi tokoh, kasihan anaknya. Nanti kalau jadi tokoh, dihabisi dari sisi nasab. Bapaknya nggak jelas. Siapa bapaknya itu? Wong dia hamil di luar apa? Nikah, kan kasihan. Diledek nanti kalau dia jadi tokoh. Makanya Nabi mengatakan, ta'allamu ansabakum. Belajarlah nasabmu. Sandarkan kalau punya anak itu ayahnya Ibrahim bin Haji Muhammad bin Haji Ismail. Di Malaysia kan begitu ya. Masa kita kalah sama orang Muslim Malaysia itu. Nah itu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Makanya Nabi itu nasabnya tinggi. Ketika Abu Sofyan, pemimpin dagang Arab, ya itu ketika di Romawi, dia dipanggil oleh Raja Romawi. Raja Romawi ini mendengar ada orang anak muda di Mekah ngaku Nabi. Dipanggil Abu Sofyan ini. Abu Sofyan, siapa itu anak muda itu? Yang ngaku Nabi itu siapa? Kamu yang tahu, orang Mekah. Kita ingin tahu siapa. Maka Abu Sofyan pertama kali mengatakan apa? Huwa fina dzu nasab. Orang ini di sisi kami punya nasab tinggi dari keluarga terhormat. Ya. Jadi hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya Pak Raja Romawi mengatakan, pantas saja cucunya jadi nabi, jadi tokoh. Wong kakek-kakeknya juga tokoh. Ngaku itu. Bapak Ibu. Makanya penting nasab ini dalam keluarga itu. Pentingnya pernikahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina itu jalan yang tidak baik, perbuatan keji. Nanti kalau anak-anaknya yang lahir nggak jelas nasabnya siapa. Nasabnya siapa ini? Bapaknya siapa? Bapak wong akeh. Ya kan? Kan kasihan anaknya. Jadi penting nasab itu. Dan pentingnya sandaran keluarga. Jadi ini terjadi dalam sejarah. Allah mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran tentang nasab ini dan keluarga.
Nabi perlu didukung oleh keluarga yang kuat. Rasul begitu juga untuk kepentingan dakwah. Itu terjadi ketika Nabi Lut alaihissalam di Sadum. Nabi Lut alaihissalam waktu itu dia kan keponakannya Nabi Ibrahim di Palestina. Disuruh dakwah ke Sadum di daerah Laut Mati, Bahrul Mayyit di Yordania, perbatasan dengan Israel. Tempatnya kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut. Diserangkan Nabi Lut sampai terakhir dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau diusir. Nabi Lut mengatakan, siapa yang membelaku? Masa nggak ada keluarga yang membelaku? Tidak ada satupun yang waras, semuanya rusak. Satu negeri ini, satu pun tidak ada yang waras. Semuanya gay, ya, liwat, berbuat kufur. Nggak ada keluarga yang yang menolongku, nggak ada. Akhirnya apa? Dia menggantungkan kepada Allah. Ya'wi biruknin syadid. Dia berlindung ke suatu yang kuat, yaitu siapa? Allah. Nggak ada. Mau nggak mau, dia minta tolong kepada Allah. Keluarga nggak ada yang mau nggak ada yang ikut sama Nabi Lut. Nggak ada keluarganya dia, kasihan. Orang perantau dia. Yang masuk ke negeri Sadum. Diusir kan waktu itu. Sehingga Allah turunkan azab. Nah, semenjak saat itu, nabi-nabi yang diutus dari latar belakang keluarga yang kuat. Khawatir terjadi seperti siapa? Nabi Lut alaihissalam. Penting keluarga nasab itu. Ya, dalam Islam. Makanya nanti dalam cerita Bapak Ibu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kan diboikot 3 tahun. Diboikot. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib diboikot. Keluarganya Nabi. Itu karena fanatik kesukuannya, keluarga-keluarga Nabi ini menolong Nabi semuanya. Mereka berkumpul di Syi'ib Abu Talib, di celah-celah bukit daerahnya Abu Talib itu. Kumpul semua di situ, laki, perempuan, anak-anak, yang mukmin, yang kafir kumpul. Membela siapa? Nabi. Walaupun mereka kafir. Mereka tidak rela ponakannya, keluarganya, kerabatnya ini diboikot seperti itu sama orang. Mereka bersatu untuk menolong Nabi. 3 tahun mereka itu. Coba Nabi kalau nggak ada kerabat yang kuat, ya sendirian Nabi. Susah hadirin sekalian. Nah ini pentingnya nasab. Ya. Nasab harus jelas. Bapak Ibu nanti kalau punya cucu sandarkan nasabnya, jangan lupa bapaknya. Nama bapaknya siapa? Ada orang namanya panjang, Muhammad Nugroho Santoso Budi siapa gitu. Panjang, nama bapaknya nggak diambil sama sekali. Jangan keliru itu. Supaya hafal nama bapaknya, kakeknya supaya hafal. Penting itu nanti. Ya. Kemudian Nabi Muhammad ini lahir dari seorang ayah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ayahnya namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdullah ini pernah juga Bapak Ibu mau disembelih sama Abdul Muttalib, sama bapaknya. Ya, karena waktu itu dia pingin punya anak laki-laki. Ya, nggak taunya punya anak banyak 10. Sebagai tanda bentuk syukur kepada Lata wa Uzza wa Hubal, kan gitu ya. Maka dia pingin waktu itu kalau lahir laki-laki yang ke-10 ini, aku akan kurbankan untukmu, wahai Hubal. Katanya lahir laki. Ya, akhirnya mau disembelih. Disembelih untuk dikurbankan. Lihat orang kafir itu begitu. Dulu itu. Tapi dilarang sama orang-orang, jangan. Pergi aja kamu ke dukun. Pergi ke dukun yang paling tenar, ke Madinah. Terus gini aja. Undi lagi. Kalau diundi tetap keluar nama ini Abdullah. Kalau kamu udah mau ya harus menyembelih hewan. 10.
Hewan apa? Onta. Nanti diundi lagi. Sampai nggak keluar nama Abdullah. Keluar lagi ternyata. Akhirnya nyembelih lagi 10. Sampai 10 kali. Jadi berapa? 100. Kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib ini memang kaya raya. Lain dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib agak miskin. Kalau Abdul Muthalib ini kaya raya. Memang. Sehingga 10 nggak jadi sudah. Tapi ya masyarakat Quraisy bancaan waktu itu. 100 ekor onta. Disembelih, dimakan rame-rame. Makanya dikatakan Abdullah ini Muhammad ini dikatakan Ibnu Dhabihatain. Putra dari 2 orang yang pernah disembelih. Yang pertama siapa? Ismail. Disembelih, kan betul bisa sembelih. Tapi pisau tidak bisa memotong leher Ismail. Bukan nggak disembelih, udah disembelih itu. Ngek, 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 ngek. Bahkan anaknya mengatakan, syid ya Abi, syid. Keraskan ya Abi. Bayangkan. Tapi subhanallah, sudah. Ya, nggak bisa. Begitu juga siapa? Abdullah Ibnu Dhabihatain. Saya ini anak dari 2 putra yang apa? Disembelih. Abdul Muthalib, tokoh Arab juga. Namanya sebetulnya bukan Abdul Muthalib, namanya itu Syaibah. Syaibatul Hamd. Jadi lagi-lagi kita bicara Hashim. Hashim itu dagang kemana? Ke Palestina, ke Syam, sering itu. Mampir di Madinah, di Yathrib, menikah dengan seorang wanita namanya Salma binti Amr dari Bani Najjar. Salma binti Amr. Setelah menikah, hamil Salma ini dan melahirkan seorang anak dinamakan Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena ada rambut putih. Maka dikatakan Syaibah, Syebeh kalau bahasa kita. Orang Syebeh itu orang tua yang sudah putih apa? Rambutnya. Orang dulu kan enggak neko-neko, ya kan? Ngasih anak sesuai dengan apa? Potongannya begitu, Syaibah, Al-Hamid. Syaibah. Nah, Hashim mati. Syaibah tinggal di mana? Madinah. Tinggal di Yathrib. Setelah agak besar, datang pamannya di Mekah. Namanya Muttalib. Datang pamannya. Ngomong sama Salma, ya Salma, ini ponakanku juga. Kita pingin, bawa Syaibah ini ke Mekah. Supaya nanti jadi tokoh-tokoh. Ini pamannya apa? Tokoh-tokoh, kakeknya tokoh-tokoh di Mekah. Kalau di Madinah jadi apa dia ini? Jadi apa? Jadi petani nanti. Kita ambil, kita didik di Mekah supaya jadi apa? Tokoh. Dan Mekah tanah haram. Ada rumah Allah. Lebih enak di sana. Saya berunding Salma sama keluarganya akhirnya rela. Diambil Syaibah ini. Sama siapa? Muttalib. Naik onta. Masuk Mekah, orang-orang mengatakan ini Abdul Muttalib. Ini hamba sahaya, budaknya siapa? Muttalib. Padahal dia bukan budak. Dia adalah Syaibah, ponakannya. Muttalib sudah menceritakan, ini bukan budakku, ini ponakanku. Anaknya Hashim. Hashim punya istri di mana? Madinah, punya anak. Ini Syaibah. Tapi ghalabatul qaul. Orang sudah suka memanggil apa? Abdul Muttalib. Ya, hambanya siapa? Muttalib. Padahal bukan hamba dia. Dia adalah orang merdeka. Namanya Syaibah. Itu asal usulnya. Dan memang benar, Abdul Muttalib jadi pemimpin besar Mekah. Hadirin sekalian. Makanya Rasul mengatakan apa? Ana ibnu Abdul Muttalib. Tidak mengatakan ibnu Abdullah. Karena Abdullah sudah mati. Dia sebelum apa? Lahir. Dia melihat kakeknya, tidak melihat bapaknya. Nabi kita ini. Sehingga dia bangga. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya anak daripada Abdul Muttalib. Maksudnya cucu. Cucu. Paham ya, Bapak Ibu ya?
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya Abu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi batni ummi. Ya. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim, Abdullah ini mati sedangkan Rasulullah masih dalam kandungan, dalam perut ibunya. Sehingga Rasul ini yatim. Menjadi apa? Yatim. Jadi Abdullah ini mati dalam usia muda. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 24 tahun. Yang jelas dia mulai belajar dagang ke Syam, ke Palestina, pulang mampir di Madinah karena ada familinya kan, ya, dari keluarga kakeknya, ya, ada familinya, kholnya, kholah, ya, bibi-bibinya di sana. Gak taunya sakit mati. Abdullah ini mati di mana? Madinah. Ya, dan nanti Nabi hijrah ke mana? Madinah. Seakan-akan mengikuti sana kuburan abinya dan meninggal di mana? Madinah. Ayahnya meninggal di mana? Madinah. Nabi hijrah ke Madinah dan meninggal di sana. Ini semuanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kumpulnya para tokoh Madinah itu, kuburannya para tokoh. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang terjadi pada masa kecilnya Nabi, sudah yatim. Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah mendapatkan kamu Muhammad yatim, kemudian kamu terlindungi? Orang-orang sekitarmu mencintai kamu semuanya. Bukan kamu dulu yatim, diingatkan sama Allah. Ya, tapi orang-orang sekitarmu mencintaimu, kakekmu mencintaimu, kakekmu lah yang berikan nama Muhammad. Ya, kemudian siapa lagi yang mencintai? Pamannya Abu Thalib. Walaupun mereka kafir, Abu Thalib ini, Bapak Ibu, dirongrong sama orang Quraisy agar Muhammad diserahkan untuk dibunuh. Abu Thalib tidak menyerahkan. Ya, bahkan Abu Thalib itu paman yang baik hati. Dia tidak tidur sampai melihat Rasulullah tidur. Dia tidak makan sampai melihat ponakannya ini apa? Makan. Cintanya lebih daripada anak-anaknya yang lain. Abu Thalib punya banyak anak. Cuma yang paling diperhatikan ini siapa? Muhammad ini. Pesan dari bapaknya Abdul Muthalib mau mati. Anakku ini, cucuku ini. Kamu rawat. Hati-hati kamu rawat ini. Ya, ini cucuku. Betul-betul dirawat. Luar biasa Abu Thalib. Hadirin sekalian. Begitu juga kakeknya Abdul Muthalib. Waktu masih kecil, Nabi ini, waduh, disayang. Sering dibawa di depan Mekah. Abdul Muthalib ini punya firash, ya, tempat duduk yang istimewa di Ka'bah itu. Pemimpin dia. Tiba-tiba nyelonong ini anak ini, Muhammad kecil ini. Kata orang-orang, jangan, ini milik kakekmu ini, duduk sini. Jangan, anaknya juga. Ya, ngomong gitu. Kata Abdul Muthalib, biarkan. Cucuku ini akan jadi orang besar. Biarkan dia. Bangga sama cucunya ini. Hadirin sekalian. Makanya Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim ya Muhammad? Ada anak yatim kan terlantar. Ini tidak. Anak yatim tapi dicintai oleh banyak orang. Ya, beda calon nabi. Tapi di sini juga pelajaran Bapak Ibu, kita disuruh berbuat baik sama anak yatim. Ya, anak kahataini fil jannah. Aku bersama pengasuh anak yatim seperti ini. Ibu jari telunjuk sama jari tengah. Di surga dekat sekali. Yang mengasuh, yang peduli anak yatimnya. Apa itu anak yatim, Bapak Ibu? Alladzi mata abuhu wa lam yablugh. Yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Itu anak yatim. Tapi tidak mudah sekarang anak yatim. Biasanya banyak anak yatim itu di negeri yang konflik perang. Itu banyak anak yatimnya. Makanya kalau ada anak yatim, Bapak Ibu rebutan para sahabat itu. Langsung dibantu. Di zaman Nabi anak yatim itu kaya-kaya. Kalau sekarang anak yatim
nunggu hari raya. Setahun sekali. Terus tiap hari gimana? Terlantar. Ini kesempatan kita. Kalau kita ingin barokah rezeki banyak, cari anak yatim, kasih uang. Perhatikan sekolahnya. Perhatikan semuanya, badannya, bajunya, sepatunya. Rebutan. Kalau di Arab itu ada anak yatim, langsung kaya. Bapak Ibu. Tapi belum balik ya. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Mungkin miskin, fakir, tapi bukan ya yatim. Beda, Bapak Ibu. Sumbangan untuk anak yatim piatu. Berarti sumbangan harus dikasih kepada anak yatim. Tidak boleh kepada yang lain. Ada nggak anak yatim? Harus dipisahkan sumbangan orang miskin, sumbangan anak yatim. Kalau anak yatim harus khusus memang untuk anak yatim. Tapi tidak mudah. Sedikit anak yatim di kampung kita. Di sini ada nggak, Ustaz? Anak yatim. Oh, panti. Anak yatim ya? Ya, bagus. Anak yatim. Itu kalau kita ngasih sodako dapat pahala besar. Ya, kembali kepada Nabi hadirin sekalian. Kemudian lengkap sudah Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya Aminah binti Wahab. Sehingga lengkap menjadi yatim piatu. Aminah ini kan ingin mengunjungi kuburan suaminya di Madinah bersama kakeknya Nabi Abdul Muttalib, bersama budaknya Ummu Aiman. Sudah habis mengunjungi ke Madinah, dalam perjalanan pulang ke Mekah, di tengah perjalanan di desa namanya Abwa, mati ibunya ini, sakit mati. Dengan Nabi ini masih kecil, 6 tahun, dibawa oleh kakeknya sama budaknya Abdul Muttalib, hadirin sekalian, menjadi yatim piatu. Ada hikmah kenapa Nabi ini menjadi yatim piatu. Ya, karena dia calon Nabi, Bapak Ibu. Calon Nabi yang akan berhadapan dengan watak kerasnya bangsa Arab. Yang akan berhadapan dengan orang-orang Romawi, Persia. Yatim sudah terbiasa susah mulai kecil supaya enggak manja. Kalau manja ya susah menghadapi orang-orang gitu. Manja anak bapak kan gitu ya. Ada anak apa? Anak bapak manja, enggak kuat. Makanya kebanyakan orang-orang para tokoh itu yatim. Saya punya buku namanya Aitam Uzama. Aitam Yatama Uzama, anak-anak yatim tapi kemudian menjadi orang-orang besar. Dari yatim, banyak itu. Para ulama juga. Seperti Imam Syafi'i, yatim. Imam Ahmad mulai kecil, ditinggal mati oleh ayahnya. Siapa yang mengasuh? Ibunya. Aitam uzama. Makanya kita disuruh mengasihi anak yatim. Jangan menghardik anak yatim. Biasanya anak yatim itu memang kuat, tahan banting. Kalau diasuh ya, mulai baik, mulai kecil, mulai diasuh baik begitu. Karena namanya anak yatim, Bapak Ibu, sebetulnya itu sedih, hatinya itu merintih, hatinya itu hancur. Makanya kita disuruh ngasih. Kenapa? Ayahnya mati. Ya, mana ayahnya? Yang lain sama ayahnya, Masya Allah, dapat oleh-oleh, diajak jalan-jalan sama ayahnya. Ini anak yatim miskin, lihat. Siapa yang ngajak jalan-jalan aku ya? Nggak ada. Soalnya ayahnya mati. Kasihan. Kalau punya tetangga, sudah kasih anak yatim. Pahala kita ini. Kasihan, mana ayahku, apalagi hari raya. Mana ayahku? Kalau dia ngerti ya, begitu dia. Dunia ini kejam. Kalau dia ngerti, tapi dia nggak ngerti, kan masih kecil. Nah, yang ngerti disuruh ngasihani. Kemudian Bapak Ibu, Nabi kita ini mulai kecil itu disusukan oleh ibunya ke perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad. Ada seorang perempuan namanya Halimah. Ya, jadi Bani Sa'ad itu hampir tiap tahun datang ke Mekah untuk mencari anak-anak bayi-bayi yang mau disusukan. Biasanya orang Arab itu begitu, terutama yang kaya-kaya. Ditaruh di Bani Sa'ad.
cuacanya bagus, sehat, bersih, bahasanya juga fasih. Karena orang Arab itu dulu saling berlomba dalam bahasa Arab. Syair-syair itu. Jadi semakin bagus bahasanya jadi tokoh nanti. Itu orang Arab. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang mengalahkan bahasa-bahasa sastranya orang Arab. Al-Quran ini. Ya, sesuaikan dengan keadaan saat itu. Ditantang orang Arab. Coba bikin 2 ayat saja. 1 ayat mampu enggak seperti Al-Quran. Seperti itu. Nah, waktu itu Nabi kan diasuh oleh ibunya miskin. Pamannya juga miskin. Akhirnya mau aja Halimah. Ya, karena Halimah enggak mendapatkan bayi. Yang lain sudah mendapatkan mau. Subhanallah barokah. Ketika dia ngambil bayi itu, ontahnya yang sudah lapar, kurus, sakit, tiba-tiba onta ini bisa, jalan dengan cepat, menyusul yang lain. Ya, katanya yang lain, siapa namanya? Ya Halimah, ada apa kamu ini? Kok seperti ini ontamu? Tadi bukankah ontamu kurus, kurang makan, kurang minum? Loh kok seperti ini? Iya, kami bawa bayi barokah. Sampai di rumahnya begitu. Semua hewan-hewannya susunya banyak. Membawa calon Nabi. Hadirin sekalian. Tapi sebelumnya Nabi itu disusui sama ibunya, tapi nggak lama. Disusui juga sama budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Abu Lahab dulunya awalnya itu baik sama Nabi. Disusui sama budaknya, namanya Suwaibah. Ada juga pamannya Nabi disusui sama Suwaibah, namanya Hamzah. Jadi Hamzah itu pamannya Nabi, plus saudara sepersusuan. Ya. Jadi Bapak Ibu ada 3 dinamakan kerabat itu. Pertama, kerabat nasab langsung dari ayah, ibu, ya kan. Kemudian kakek, nenek, adik, kakak, kandung. Ini nasab yang paling tinggi, kerabat yang paling tinggi harus kita silaturahim, lebih berhak mereka. Yang kedua, firrodha'ah, dalam sepersusuan. Pernah disusui menjadi mahram. Sampai berapa kali? 5 kali disusui. Ya, anaknya orang disusui oleh wanita ini 5 kali dan masa kenyang sudah menjadi apa? Mahram. Ya, Nabi disusui oleh Suwaibah, Hamzah disusui oleh Suwaibah. Ada juga anak-anaknya Halimah waktu itu disusui dan juga Halimah menyusui Rasulullah. Ada anaknya Halimah perempuan namanya Syaimah. Pada waktu selesai perang Taif, perang Hunain, ada banyak tawanan setelah Fatu Mekkah kan itu. Tawanan ditaruh di Ka'bah, dikumpulkan. Ternyata ada Syaimah. Rasul diberitahu, ya Rasulullah, ini Syaimah. Saudari sepersusuanmu dulu ya Rasulullah. Rasul kaget lihat Syaimah masuk dalam tawanan. Langsung selendangnya Rasul dilepas, diberikan ke Syaimah, dihargai. Seperti saudara, hadirin sekalian. Dulu sama Nabi, saudara sepersusuan di Bani Sa'ad. Malu-malu Syaimah ini. Diajak untuk masuk Islam. Namanya siapa? Syaimah, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kerabat dari nikah. Dari nikah. Istri, ya seperti itu. Mertua, tapi tidak sekuat orang tua sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini tentang masa kecil Nabi. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, nama Muhammad itu disebut dalam 4 ayat. Yang pertama surah Ali Imran 144. Yang kedua surah Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga surah Muhammad ayat 2. Dan yang keempat surah As-Saff ayat 6. Ya, misalnya surah Ali Imran ayat 144 berbunyi
Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang apa? Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi ini bukan awal rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah. Nabi ini menyempurnakan. Ibarat bangunan kurang satu bata. Maka disempurnakan, dimasukkan satu bata sehingga bangunan itu menjadi apa? Sempurna. Kata Nabi, itulah aku. Satu bata itulah aku. Jadi Allah itu pernah mengutus ya 124.000 nabi, 315 rasul. Rahmat Allah Bapak Ibu kepada hamba-hambanya. Agar manusia ini hidup dengan petunjuk dari Allah, tidak ngawur, sakarepe dhewe. Harus dengan arahan Rasul, kalau enggak disesatkan sama setan. Rahmat Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami benar-benar telah utus pada setiap umat, kelompok manusia, desa, negara, seorang rasul. Pasti. Ya, supaya nanti nggak alasan, ya Allah, jangan azab saya kan belum belajar Islam. Nggak ada kiai, nggak ada ustadz. Mulai lahir saya. Nggak ada alasan nanti. Bagaimana kalau teman-teman kita yang di belahan Afrika sana, mulai lahir nyembah pohon, mati dalam keadaan syirik kafir, bagaimana? Apakah pernah diutus Rasul? Bisa jadi sudah. Cuma kita kan nggak tahu. Di Papua misalnya, mungkin sudah ada Rasul, kiai atau orang mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka tidak mau, Bapak Ibu. Diusir, dai ngajak ngaji diusir. Ada nggak kayak gitu? Ada sampai sekarang. Nanti kemudian ketika mati dalam keadaan bodoh, oh, jangan adab saya ya, saya ini kan mulai kecil nggak tahu Islam. Nggak ada yang ngajak saya, kata siapa? Pernah ada ngajak kamu masuk Islam, menyembah Allah, tapi kamu tolak, bahkan kamu usir. Kamu lebih memilih ajakannya setan. Ya, nenek moyang diajak masuk Islam menyembah Allah, enggak mau. Ya, itu sudah kita yakin Bapak Ibu. Ini Allah yang mengatakan, kami telah utus setiap umat dimanapun di dunia ini. Rasul. Ya, jangan kita mengatakan enggak pernah situ. Ada nabi, ada belum tentu. Bisa jadi sudah ada. Namanya utusan kan. Nabi dan Rasul itu enggak semua diceritakan sama Allah. Enggak semuanya. Yang diceritakan 25, lebih dari, ada yang lebih sedikit gitu. Yang lainnya enggak diceritakan. Ya kan? Berapa nabi tadi? Berapa? 124.000. Rasul berapa? 315. Dalam riwayat 313. Dalam riwayat yang lain. Ini bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau manusia tanpa petunjuk dari Rasul, hidupnya ngawur, disesatkan sama setan. Setan tidak bodoh. Kita kan hidup di sisi lain ada makhluk gaib yang lainnya selain malaikat. Yaitu apa? Setan ini. Kemudian Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ya Nabi Allah, ada seorang sahabat namanya Abi Umamah berkata, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amrik?" Apa urusan yang pertama kali sehingga kamu itu diutus? Ya, bagaimana kejadiannya? Ya Rasulullah, kamu itu kok diutus? Allah memilih kamu. Maka Rasulullah mengatakan, qala da'watu Abi Ibrahim. Aku ini ada karena doanya siapa? Ayahku, maksudnya kakekku siapa? Ibrahim. Bapak Ibu. Kemudian apa? Wa busra Isa. Dan pernah waktu Nabi Isa.
ngomong di hadapan Bani Israel. Ngasih kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi yang terakhir akhir zaman, namanya Ahmad. Namanya apa? Ahmad. Ya, di dalam Quran dinamakan Muhammad. Kalau Bani Israel sering mengucapkan apa? Ahmad. Ahmad, Muhammad sama. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad sama artinya terpuji, dipuji. Ya. Makanya Nabi mengatakan begitu. Aku ada karena doanya siapa? Nabi Ibrahim. Dan kabar gembira yang dikabarkan sama Nabi Isa kepada Bani Israel tentang diriku. Disebut aku. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wara'at ummi nuran adha'at minhu qusurus sam. Ibuku itu sebelum melahirkan aku, malamnya dia mimpi, dalam mimpinya keluar dari badannya cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Jadi Bapak Ibu bukan mimpi biasa ini. Kalau kan kita mimpi ini kan macam-macam, dikejar-kejar kucing, ya. Mimpi kita ini kelas rendahan gitu. Karena sesuai dengan kelakuan kita sebelum tidur. Sebelum tidur lihat film horor. Akhirnya apa? Mimpi dikejar-kejar kucing. Ya, kalau mimpinya ibunya Nabi bukan sembarangan. Bayangkan cahaya keluar dari badannya. Terus pergi menuju apa? Istana-istana Syam. Terang langsung. Ini adalah sinyal, isyarat bahwa dakwah Nabi akan sampai ke sana. Anak buahnya Nabi ini, umatnya akan menguasai Syam. Ternyata benar pada zaman siapa? Siapa? Umar. Pada zaman Umar. Pada zaman Umar lah takluk Syam habis. Persia habis. Zaman siapa? Umar. Tak lama, Bapak Ibu. Nah ini namanya juga irhasad sebelum lahirnya Nabi, didukung ini. Ada orang sekarang ngaku Nabi, baru mimpi ngaku Nabi, kurang ajar dia ini. Nggak ada tanda-tanda sebelumnya kok. Wala ayat, wala Quran, wala hadis. Ya, ngaku jadi Nabi, tangkap itu. Ya. Nah itulah tentang Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim yang mana? Jadi Nabi Ibrahim itu waktu keluar dari Mekah, meninggalkan anak istrinya, dia sebetulnya nggak tega. Cuma ini perintah Allah, disuruh pergi ke Syam, ada tugas. Maka Nabi Ibrahim keluar dari Mekah, perbatasan itu dia berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, wab'ats fihim rasulan, utus kepada mereka seorang rasul di negeri ini, di negeri Mekah ini, seorang rasul dari mereka, dari keturunan mereka, yatlu alaihim ayatika, di mana nanti rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yakni as-sunnah, hadis, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Doanya siapa ini? Nabi Ibrahim. Makbul enggak Bapak Ibu? Mustajabah. Ternyata lahir di Mekah seorang nabi yang mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah ada tanda-tanda ini. Kemudian Nabi itu kan punya paman-paman banyak, Bapak Ibu ya. Paman-paman banyak. Yang dilihat oleh Nabi itu cuma 4. Ya. Yang 2 Muslim, yang 2 apa? Kafir. 2 lainnya kafir. Yang Muslim siapa? Hamzah. Terus sama Abbas, Muslim. Ya. Yang kedua siapa? Yang kafir. Hah? Yang kafir ya, siapa? Abu Thalib sama Abu Lahab. Ya. Kafir Abu Thalib ini yang sangat disayangkan.
Cuma ya itu kehendak Allah. Kita nggak tahu, ada yang mengatakan, loh kasihan ya Abu Thalib ini baik sama Nabi, kasihan. Itu takdir Allah, kehendak Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi hatinya memang sombong. Nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, sombong hatinya. Padahal Nabi berjanji dan mau menolong. Ya, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Cukup sudah, aku akan bela kamu nanti di depan Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Nggak mau. Dia mengatakan akhirnya apa? Saya di atas agama ayah saya, Abdul Muttalib. Karena di sampingnya dirongrong sama Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, teman-temannya. Ini menunjukkan bahaya teman buruk. Bapak Ibu, jangan berteman dengan teman apa? Buruk. Teman itu mengaruhi. As-sahib sahib. Teman itu bisa mengambil iman Anda, hati-hati. Ya, kayak Abu Thalib ini, sombong hatinya. Ada orang mengatakan kemarin itu, saya pernah menangis, waktu nggak ada istri, nggak ada anak, menangis saya. Menangis jadinya. Saya teringat, iya ada. Kenapa Allah menjadikan orang-orang itu kafir? Ya, nggak dikasih hidayah. Terus azabnya itu begitu pedih. Kenapa seperti itu? Ya, misalnya berbuat ini azabnya begitu keras. Ya kamu nggak tahu. Kamu itu melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi yang lainnya. Orang kafir tahu yang disembunyikan itu lebih besar. Kalau orang kafir terlihat membenci kita, dohirnya, yang di hatinya itu lebih besar kebenciannya. Cuma kamu nggak tahu. Makanya azabnya sesuai dengan apa? Perlakuannya dia. Bayangkan, dia dikasih rezeki, bisa nikah, dapat anak, nggak bersyukur sama Allah, nggak mau sujud kepada Allah, nggak kurang ajar nggak? Ya. Jadi kamu jangan lihat dari satu sisi, lihat yang lainnya, hikmahnya luar biasa. Seperti Abu Thalib, nggak usah jauh-jauh. Abu Thalib kurang baik, bagaimana Abu Thalib itu? Orang-orang Quraisy mengatakan, ya apa namanya, ya Abu Thalib, kamu ini pemimpin kita, orang mulia di antara kita. Muhammad ini kurang ajar sama kamu, sama kita ini kurang ajar. Dakwanya nggak sejuk, dakwanya nggak sejuk. Betul nggak? Nabi Muhammad dikatakan dakwanya nggak sejuk. Hadirin sekalian. Buktinya apa? Mereka mengatakan Muhammad ini qad dhallala aba'ana, menyesatkan nenek moyang kami, dianggap sesat. Wa sabba alihatana, dia mencelah Tuhan-Tuhan kami. Betul memang Nabi Muhammad ketika dakwah jahriyah mencelah. Dia mengatakan, wahai orang Quraisy, apa ini Hubal? Apa ini? Dari tanah liat, dari batu kalian sembah? La yubsir, wa la yasma, wa la yughni ankum syai'ah. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kamu sembah Tuhan apa ini? Bukankah Nabi mencela, Bapak Ibu? Mencela enggak? Mencela. Mereka mengatakan, Muhammad ini ibnu akhi, saudaramu ini, anak saudaramu ini, wahai Abu Thalib, mencelah Tuhan-Tuhan kita, membodohi Tuhan-Tuhan kita. Tuhan kita dianggap bodoh, bayangkan. Kurang ajar enggak? Dakwanya enggak sejuk. Ada orang gitu, ini dakwanya enggak sejuk. Ustaz, cari ustaz yang dakwanya apa? Sejuk. Ya sejuk ini parameternya apa dalam kutip gitu. Ya bisa aja ini dakwanya dikit-dikit ngajak perang, dikit-dikit kafirkan orang, itu memang dakwanya nggak sejuk itu, ya kan? Dikit-dikit orang disuruh beli apa? Pisau beli ini untuk perang aja kan gitu. Ini yang nggak sejuk betul ini. Orang ngajak orang ke Islam, ke tauhid, ibadah, masa nggak sejuk? Ya tergantung siapa yang ngomong. Iya, Bapak Ibu. Duhur jam berapa ini? Jadi pamannya Nabi tadi itu yang Muslim siapa? Abbas. Ya. Abbas ini masuk Islamnya mendekati Fatu Mekah. Tapi sebetulnya ada yang mengatakan dia itu sudah masuk Islam lama. Cuma dia pakai siasat. Dan Nabi yang menyuruh supaya dia menjadi intelijennya Nabi.
Di mana? Di Mekah. Semua kabar-kabar orang Mekah mau nyerang Madinah, informasi dari mana? Abbas. Abbas kirim surat ke Rasul di Madinah. Nabi ini nggak bodoh. Walaupun dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, pinter Nabi ini, jenius. Jeniusnya manusia, Nabi. Hadirin sekalian. Lalu Abbas ini mata-matanya Nabi di Mekah. Ya, kemudian siapa lagi? Hamzah. Hamzah dikatakan Asadullah, singa Allah. Kata Rasulullah, wahai ammi, kamu ini singa Allah. Udah ditulis di langit yang ketujuh sama Allah. Pemberani. Hadirin sekalian, Hamzah ini. Umar ditantang. Waktu Umar masuk Islam, kan tiba-tiba masuk Islam. Hamzah sudah masuk Islam 3 hari, sebelumnya Hamzah, kemudian baru Umar. Caranya 3 hari. Umar kan diberitahu bahwa Muhammad di mana? Rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dia ngambil pedang, kemudian pengen masuk Islam, dia sudah dikasih hidayah oleh Allah dengan mendengarkan Al-Quran itu. Cuma pengen cari Muhammad. Diberitahu sama adiknya Fatimah, pergilah dia menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam di atas bukit Safa. Digedor itu rumahnya. Rasul ada di situ. Rasul itu ada di kamar, para sahabat dilihat, lu Umar, ya Allah Umar. Takut semuanya sama Umar. Hamzah ada di situ. Siapa yang gadol pintu? Umar bin Khattab. Buka. Katanya Hamzah. Buka pintunya. Mau apa dia? Kalau dia ingin kebaikan, kita muliakan. Kalau dia macam-macam keburukan, wallahi, aku akan bunuh dia dengan pedangnya. Bukan mengatakan dengan pedangku loh ya. Dengan apa? Pedangnya sendiri. Aku akan bunuh dia dengan pedang. Buka. Dibukakan. Dihadapi sama Hamzah langsung. Pegang bajunya. Ya Umar, mau apa kamu? Kalau kamu di sini mau kebaikan, kita hargai kamu. Tapi kalau macam-macam, aku akan bunuh kamu dengan pedangmu sendiri. Masya Allah ini Hamzah, hadirin sekalian. Ya, hampir sama kayak Umar. Beraninya gaspol kalau orang sekarang. Gaspol sudah. Ya, butuh orang Islam yang berani-berani itu harus ada. Akhirnya Rasulullah keluar. Rasulullah tenang aja, dipegang Umar ininya. Ya Umar, tidakkah selesai sudah? Cukup ya Umar. Jangan menurut yang lainnya Al-Walid bin Mughirah. Cukup ya Umar. Kamu orang pandai, bukan orang bodoh. Terimalah Islam. Iya, ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Itu yang hadir di situ takbir sekeras-kerasnya sampai didengar di Masjidil Haram. Kaget orang Quraisy, ada apa ini? Kok teriak-teriak orang? Ya, Umar masuk Islam enggak tahu. Ya, termasuk Hamzah. Ya, Hamzah. Cuma sayang Abu Thalib sama siapa? Abu Lahab. Kalau Abu Lahab keterlaluan. Namanya Abdul Uzza. Dipanggil Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini modelnya bersinar. Matanya melotot begitu model. Agak juling sedikit. Bersinar. Sehingga katakan Lahab. Kalau berdiri di banyak orang, dia yang paling nampak. Dia yang paling apa? Nampak bersinarnya. Memang kerabatnya Nabi itu yang beda. Mereka itu ganteng-ganteng, ya kan? Ya, putih-putih, hadirin sekalian. Sehingga dikatakan Abu Lahab. Ya, dan memang dia akan dilahap sama api. Ya, karena dia selalu menyakiti Nabi. Di mana Nabi dakwah, dia ikut di belakangnya. Kalau sudah Nabi selesai, dia ngomong apa? Wahai orang Quraisy, jangan percaya. Ini orang kadzab, pendusta. Kurang ajar. Bapak Ibu. Kurang ajar. Wow, top kurang ajar. Nabi diem. Tidak banyak ngomong Nabi. Disakiti, diem. Ya, itu perangnya Abu Lahab. Setiap selesai dakwah, langsung muncul dia. Jangan percaya, dusta ini. Ponakan ini pendusta dia. Misalnya sekarang ini, saya pergi, ada orang di sini. Wes jangan percaya itu yang tadi ngomong itu, pendusta. Dari sepanjang itu, pendusta. Kayak apa begitu ya kan?
Ini tapi Nabi sabar, hadirin sekalian. Ya, paman-pamannya itu yang jahat sabar. Nabi itu. Alhamdulillah ada paman yang masuk Islam. Walaupun kalau Hamzah ini meninggal ketika perang Uhud. Ya. Setelah banyak membunuh orang, dia dibunuh dari belakang. Dibunuh dari arah yang dia tidak tahu. Orangnya siapa? Sembunyi-sembunyi. Melempar tombak langsung tembus. Dibunuh oleh Wahsy, budak. Dia supaya nggak ikut perang. Disuruh majikannya. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, bebas kamu. Plus kasih bonus. Wah seneng, namanya budak kan kalau ingin merdeka kan nggak mudah. Kalau sekarang mungkin nggak ada perbudakan. Dulu banyak. Tapi biasanya di negeri perang ada perbudakan. Karena siapapun negara yang takluk, maka masyarakatnya bisa dijadikan apa? Budak. Mau nggak mau. Itu resiko perang. Nggak enak perang itu. Makanya Nabi kalau ada perdamaian, milih damai Nabi. Karena perang efeknya luar biasa. Nggak enak. Hadirin sekalian. Ya. Bisa jadi di Suriah ada perbudakan. Orang melihara budak, komandannya melihara budak, perempuan-perempuan. Dijual belikan. Ya. Nah ini, gak enaknya. Islam menganjurkan, membebaskan apa? Budak. Bahkan kafarat itu, pertama kalau bisa bebaskan apa? Budak. Ini menunjukkan agama Islam anti perbudakan. Cuma mengakui adanya perbudakan. Ada. Cuma disuruh apa? Membebaskan. Puasa di bulan Ramadan kan wajib. Tiba-tiba ada orang mokel, nggak sakit, nggak apa. Dosa enggak itu? Dosa. Ya, seperti itu. Maka disuruh membayar kafarat tadi itu. Bebaskan budak. Lu nggak ada perbudakan sekarang. Kan gitu ya. Apa namanya, puasa 2 bulan berturut-turut, waduh, nggak mampu. Ya. Atau ya apa, ngasih makan 60 orang miskin. Itu yang paling apa, rendah, hadirin sekalian. Nah itulah Bapak Ibu tentang sirah ya dari masa kecil Nabi, masa kelahirannya, ya dan orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang terakhir Bapak Ibu kejadian di Bani Sa'ad. Ketika usia Nabi sudah 4 tahun, tiba-tiba Nabi ini diambil oleh orang yang menyamar. Jadi mereka ini malaikat, ada yang 2 orang. Diambil dia disendirikan dari teman-teman sepersusuannya. Lagi main-main. Agak jauh gitu direbahkan, dibelah dadanya. Haritsu syaqqus sadr, dibelah dadanya. Malaikat ini membawa mangkok terbuat dari emas diisi zam-zam. Air apa? Zam-zam. Dibelah. Diambil hatinya, dibelah lagi hatinya, diambil sesuatu yang hitam. Dibuang, dicuci. Dikembalikan seperti semula. Bayangkan ini. Berarti ini memang orang khusus Allah sudah siapkan. Operasi tingkat tinggi ini cepat. Pada waktu itu belum ada UNER atau apa kuliah kedokteran. Belum ada, Bapak Ibu, di Mekah. Kok bisa seperti ini? Ya Allah lebih canggih, Bapak Ibu. Operasi singkat dan bagus. Kenapa dibersihkan hatinya? Karena dia akan membersihkan hatinya manusia. Dia harus bersih dulu. Ya kan? Masa bersihkan hati manusia dia paling kotor? Tidak bagus seperti itu. Dihukum berlipat-lipat nanti sama Allah. Kamu nyuruh ini, merintah ini, kamu sendiri kayak gitu, kan gitu ya. Keluargamu kayak gitu, ya gimana? Ya kan gitu ya, dapat celaan akhirnya. Makanya mereka nggak bisa mencelah Nabi. Karena dia hati yang paling bagus daripada hati-hati manusia yang lain. Sudah mulai kecil dibersihkan hatinya. Dibuang sesuatu dari setan ini. Kalau kita nggak tahu masih ada enggak? Banyak mungkin. Dari setan ini kan banyak ya. Sehingga kita cepat emosi, cepat ini. Begitu ya Pak ya. Makanya kita disuruh apa? Banyak zikir, banyak baca Quran. Supaya bisa membersihkan apa? Hati ini.
Karena tidak ada yang bisa menjamin kita ini. Setan terus menggoda kita lewat peredaran darah itu, majrad dam. Makanya Nabi itu kalau ngasih nasihat ringkas-ringkas. Ada orang datang, ya Rasulullah ausini, nasihati saya. Nabi ngomong apa? La taghdab. Cuma itu ya Rasulullah. Iya. Ada lagi, la taghdab. Cuma itu. Iya. Ada lagi, la taghdab. Nabi tahu modelnya orang ini gini. Orang mukmin itu dikasih oleh ilham membaca. Walaupun dia belum belajar ilmu psikologi, dia itu sudah tahu model orang ini sudah. Wis jangan marah. Masalahnya ini, kalau kamu bisa nahan marah, semua selesai masalah. Kalau kamu nggak bisa nahan, nggak bisa sudah. Banyak masalah. Makanya Nabi mengatakan apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Mudah nasihat Nabi itu, mudah dihafal. Anak kecil hafal. Ya. Azan Pak ya. Ya kita dengarkan azan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.